Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar backup hari ini, teman-teman, di awal tahun 2023 di tengah-tengah tekanan IHSG yang cukup kuat, saya akan coba mereview BUMN dan anak usaha BUMN yang rights issue di akhir tahun lalu. Apa tujuan rights issue-nya, gimana hasilnya, dan bagaimana perkembangan harga sahamnya sampai dengan saat ini. Kita mulai dari BSI atau BRIS. BRIS, tujuan rights issue-nya adalah yang pertama untuk memenuhi syarat free float sebesar 7,5%, dan yang kedua untuk memenuhi KPMM meskipun di posisi akhir tahun lalu sesuai dengan laporan keuangan September KPMM BRIS telah cukup karena posisinya 17,25% dari syarat minimal 9,95%. Kita review kembali rights issue-nya BRIS. BRIS rights issue dengan cum date di tanggal 13 Desember 2022. Artinya, setiap pemegang saham BRIS tanggal 13 Desember 2022 yang menggenggam 90.000 lembar saham BRIS bisa melakukan penambahan saham BRIS sebanyak 10.941 lembar di harga Rp1.000. Nah, kita lihat hasilnya. Setelah selesai melaksanakan rights issue, kita dapatkan perubahan kepemilikan saham BRIS sebelum dan setelah rights issue sebagai berikut. Sebelum rights issue, kepemilikan BMRI sebanyak 20,91 miliar lembar atau 50,83%. Sedangkan kepemilikan BNI 10,22 miliar lembar atau 24,86%. BBRI memiliki 7,09 miliar lembar atau 17,25%, dan retail menggenggam 2,91 miliar lembar atau 7,08%. Dengan demikian, hak penebusan yang dimiliki oleh BMRI sebanyak 2,54 miliar lembar, BNI 1,24 miliar lembar, dan BBRI 860 juta lembar, retail 350 juta lembar. Dari hak rights yang ada, BMRI melakukan penebusan semuanya, bahkan sedikit lebih, dan BNI hanya menebus 500 juta lembar. BBRI melepaskan hak rights-nya dan diambil alih oleh retail, sehingga hasil rights issue BMRI menggenggam 23,74 miliar lembar saham, BNI menggenggam 10,72 miliar lembar saham, BRI tetap sebesar 7,09 miliar lembar saham, dan retail menggenggam 4,58 miliar lembar saham. Atau kepemilikan retail secara persentase berubah dari 7,08% menjadi 9,92%. BRI mengalami sedikit dilusi. Meskipun jumlah lembar yang digenggamnya sama, namun secara persentase kepemilikan BRI turun dari 17,25% menjadi 15,38%. Inilah yang disebut dilusi kepemilikan. Jumlah lembar kepemilikan sahamnya tetap, namun secara persentase turun. Untuk anak usaha BUMN, saya biasanya selalu mengecek berapa
total kepemilikan pemerintah atau retail, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk BRIS, saya coba cek total kepemilikan retail, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Retail menggenggam saham BRIS secara langsung sebesar 9,92%. Dan perlu diingat juga bahwa karena BRIS merupakan anak usaha beberapa BUMN yang telah listing, maka retail juga menggenggam BRIS melalui beberapa BUMN yang telah listing tersebut atau secara tidak langsung. Melalui BMRI, retail menggenggam saham BRIS sebesar saham BRIS yang dipegang oleh BMRI dikalikan dengan saham BMRI yang dipegang oleh retail. Sehingga kalau kita hitung, retail menggenggam saham BRIS melalui BMRI sebesar 51,47% dikalikan dengan 40% atau 20,59%. Dengan cara yang sama, retail menggenggam saham BRIS melalui BNI sebesar 23,24% kali 40%. Dan retail menggenggam saham BRIS melalui BBRI sebesar 15,38% dikalikan dengan 46,81%. Total kepemilikan retail di BRIS secara langsung maupun secara nggak langsung sebesar 47%. Kesimpulan yang kita dapat dari hasil rights issue BRIS, yang pertama, semua hak rights ditebus oleh pemegang saham dan retail menebus melebihi haknya, sehingga proporsi retail secara langsung meningkat dari 7,08% menjadi 9,92%. BRIS telah memenuhi syarat free float secara langsung. Tujuan KPMM juga tercapai karena semua hak rights ditebus oleh pemegang saham existing. Hari ini, tanggal 11 Januari 2023, BRIS ditutup di 1.335. Masih jauh di atas harga REITs Rp1.000. Bagaimana dengan Agro atau Bank Raya? Agro merupakan anak usaha BBRI dan 86% sahamnya dipegang oleh BBRI. Tujuan rights issue Agro untuk memenuhi ketentuan modal inti minimal 3 triliun agar Agro bisa tetap menjadi bank umum. Nah, perbandingan komposisi pemegang saham Agro sebelum dan setelah rights issue saya peroleh sebagai berikut. Sebelum rights issue, BRI menggenggam 19,50 miliar lembar saham Agro dan retail hanya 3,25 miliar lembar. Hak rights-nya BRI 1,99 miliar lembar dan retail 0,33 miliar lembar. Hasil rights issue-nya, BRI mengeksekusi 100% dari hak rights-nya, sedangkan retail hanya mengeksekusi 1% dari hak rights-nya. Mengapa? Ya, karena saat periode penebusan pada tanggal 14 sampai dengan 20 Desember 2022, saham Agro ditutup pada range antara Rp442 sampai dengan Rp458. Sedangkan harga rates-nya di Rp500. Seperti yang pernah saya sampaikan di vlog saya sebelumnya bahwa saya prediksi retail tidak ada yang menebus hak rates Agro. Mengapa PSP atau pemegang saham pengendali dalam hal ini BRI melakukan penebusan? Ya, karena PSP akan menjadikan Bank Agro sebagai embrio untuk menjadi bank digitalnya BRI. Dan yang kedua, PSP atau BBRI
harus mempertahankan agro supaya tidak didegradasi menjadi BPR, sehingga harus memenuhi modal inti minimal 3 triliun. Dengan demikian, meskipun retail tidak melakukan penebusan hak REITs-nya, tujuan REITs isu agro tetap tercapai karena pemegang saham pengendali atau BPRI telah mengeksekusi haknya. Lalu bagaimana dengan perkembangan harga saham agro setelah REITs isu? Hari ini tanggal 11 Januari 2023, agro ditutup di harga Rp356 atau 71% dari harga penembusan saat REITs. Year to date, agro mengalami penurunan 12% dari Rp404 di akhir tahun lalu menjadi Rp356. Yang ketiga kita kupas REITs isu SMGR. Tujuan REITs isu SMGR atau Semen Gresik atau Semen Indonesia adalah untuk melakukan integrasi bisnis BUMN di klaster semen, sehingga penebusan hak REITs pemerintah dilakukan dengan cara in-bank atau setoran dalam bentuk aset bukan tunai, yaitu kepemilikan pemerintah pada SMBR, Semen Batu Raja. Hasil REITs isu bisa kita lihat di komposisi saham sebelum dan setelah REITs isu sebagai berikut. Sebelum REITs isu, kepemilikan pemerintah di SMGR sebanyak 3,03 miliar lembar saham dan retail 2,91 miliar lembar saham, atau pemerintah memegang 51% dan retail 49%. Dengan demikian, hak REITs pemerintah di SMGR sebanyak 430 juta lembar saham dan retail 410 juta lembar saham. Hasil dari REITs isu, pemerintah memegang 3,46 miliar lembar saham dan retail memegang 3,29 miliar lembar saham. Dengan demikian, pemerintah sebagai pemegang saham pengendali SMGR telah mengeksekusi 100% dari hak REITs-nya, namun dengan cara menginbrengkan saham pemerintah di Semen Batu Raja atau SMBR, bukan dengan uang tunai. Hak REITs retail yang tidak ditebus ada sebanyak 6,29% dari hak REITs-nya atau sebanyak 26 juta lembar saham. Tujuan REITs isu SMGR untuk melakukan integrasi bisnis BUMN klaster semen telah tercapai, yaitu dengan menjadikan SMBR, Semen Batu Raja, sebagai anak usaha SMGR, Semen Gresik. Namun REITs isu SMGR, Semen Gresik, menyisakan pertanyaan tentang status SMBR, Semen Batu Raja, yang menurut saya sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat dikategorikan sebagai BUMN, karena kepemilikan pemerintah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sudah di bawah 51%. Hal ini berbalik dengan kondisi BRIS setelah REITs isu, di mana pemegang saham retail hanya memegang 47%. Artinya pemerintah masih memegang saham BRIS, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebesar 53%. Sehingga BRIS masih bisa dengan mudah dikategorikan BUMN apabila pemerintah menghendaki. Untuk SMBR, Semen Batu Raja, akibatnya kepemilikan pemerintah sudah di bawah 51%. Begini hitungannya. Sebelum REITs isu SMGR, kepemilikan pemerintah di SMBR secara langsung sebesar 75,51%. Namun, dengan mengimbrengkan SMBR ke dalam Semen Gresik, maka saat ini pemerintah tidak memegang saham
SMBR secara langsung lagi. Saham pemerintah di SMBR dilakukan secara tidak langsung melalui Semen Gresik SMGR, sehingga kepemilikan pemerintah saat ini di SMBR hanya sebesar kepemilikan pemerintah di Semen Gresik sebesar 51,20% dikalikan dengan saham Semen Batu Raja yang dipegang oleh SMGR sebesar 75,51%. Sehingga total kepemilikan pemerintah di SMBR secara tidak langsung melalui Semen Gresik hanya sebesar 38,66%. Kepemilikan saham lainnya di Semen Batu Raja dipegang oleh asuransi jiwa IFG secara langsung 7,90%, retail secara langsung 16,59%, dan retail melalui Semen Gresik sebesar 36,85%, yaitu dari kepemilikan retail di Semen Gresik sebesar 48,80% dikalikan dengan 75,51%. Hari ini, tanggal 11 Januari 2023, SMGR ditutup di harga Rp7.000, masih 6% di atas harga red saat itu, Rp6.600. Yang terakhir, BBTN. Tujuan rights issue BBTN meningkatkan KPMM, kecukupan pemenuhan modal minimum, meskipun posisi KPMM di September 2022 telah mencapai 17,73% dari syarat minimal 9%. Karena periode penebusan sahamnya melewati pergantian tahun, maka saya baru dapat mengumpulkan sebagian dari hasil rights issue. Komposisi pemegang saham BBTN sebelum rights issue, pemerintah sebanyak 6,35 miliar lembar atau 60%, dan retail 4,24 miliar lembar atau 40%. Dengan demikian, hak rights-nya pemerintah memegang 2,07 miliar lembar dan retail 1,38 miliar lembar. Dari data yang saya dapatkan, pemerintah melakukan penebusan 100% dari haknya, sehingga saat ini pemerintah menggenggam 8,42 miliar lembar. Dan sesuai dengan data RTI, di posisi akhir Desember 2022, retail baru memegang 4,47 miliar lembar. Namun, muncul kepemilikan PT Taspen sebanyak 700 juta lembar atau 5,14%. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa pemerintah telah menebus 100% hak rate-nya dan retail baru menebus 17% dari hak rate-nya. Sesuai dengan prospektusnya, ada pembeli siaga, yaitu CIMB Sekuritas. Sehingga apabila rights issue terserap semua, artinya munculnya kepemilikan saham Taspen sebanyak 700 juta lembar. Ini diambil dari haknya retail. Artinya retail hanya menebus 49%, karena yang 51% dari hak retail diambil alih oleh PT Taspen. Namun, berita di media massa, rights issue BBTN dikabarkan oversubscribe 1,6 kali. Saya nggak tahu gimana cara menghitungnya, karena menurut saya, rights issue dengan HMETD tidak sama dengan listing atau IPO. Hak baru muncul apabila kita telah menggenggam sahamnya, dan posisi saham retail hanya 40%. Apabila terjadi oversubscribe 1,6 kali, berarti artinya standby buyer
juga siap-siap untuk membeli 20% dari hak REITs-nya pemerintah. Nah, jika teman-teman lebih paham, tolong sharing ya. Karena saya benar-benar nggak paham ini, gimana kok bisa terjadi oversubscribe 1,6 kali. Padahal ini rights issue dengan HMETD, yang artinya maksimal ya 100%, dan itu terjadi apabila ada pemegang hak rights yang tidak melakukan penebusan haknya. Hari ini, tanggal 11 Januari 2023, BBTN ditutup di Rp1.230, masih 2,5% di atas harga REITs-nya Rp1.200. Namun, year to date telah turun 9% di antara penurunan bank-bank BUMN lainnya. Year to date, BMRI telah turun 10%, BBRI telah turun 13%, dan BBNI 8%. Nah, teman-teman, jaga kesehatan sambil menunggu apakah BBTN mampu bertahan di atas harga REITs-nya di tengah-tengah penurunan harga saham perbankan saat ini. Jaga kesehatan ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.